بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berbahagialah seorang muslim yang berjalan, yang dia sedang menuju surga kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, di dalam jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Jalan ke surga ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Anda sedang berjalan menujunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah." Tidaklah duduk satu kaum mengingat-ingat Allah Azza wa Jalla, illa haffat humul malaikah, kecuali malaikat menaungi mereka, wa ghasyiyat humur rahmah, rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun pada mereka, wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada makhluk yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Antum sangka mudah Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang muslim di arsy, di langit ketujuh? Kita sangka seorang muslim mudah namanya dikenal oleh penduduk langit, sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba ash'atha aghbar dhi timrain madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Berapa banyak orang yang berpakaian kusut masai, rambutnya yang tidak bersisir, memiliki hanya 2 helai pakaian, ketika dia antri dia harus ditolak karena dia tidak dikenal. Akan tetapi jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Apa peduli bagi seorang muslim namanya tidak dikenal oleh penduduk dunia, akan tetapi namanya menggelegar
di hadapan Allah Azza wa Jal. Namanya sangat dikenal oleh penduduk langit. Sesungguhnya penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu dikenal oleh seluruh alam. Seluruh alam mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat yang sangat besar, disebutkan bahwa Jibril sayapnya menutup ufuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta al-hitanu fil bahr, bagai sampai ikan hiu yang berada di lautan atau semut yang ada di dalam sarangnya mendoakan bertasbih bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Berbahagialah wahai kaum muslimin yang hadir, dan Rasulullah SAW telah memesankan kepada kami agar kami menyatakan kepada antum-antum yang hadir, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah yang dia telah sibukkan dirinya, sibukkan seluruh alam untuk belajar din, telah berganti generasi ke generasi, rasul kepada rasul yang lainnya menyibukkan pelajaran din. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis ta'lim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi azza wa jal, la riya'an wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki, akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim. Sesungguhnya buhul rezeki ada di majlis ta'lim. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, turunkan kepada mereka rahmat. Turun rahmat ya ikhwan, rahmat yang dia adalah buhul kebahagiaan. Mungkin seorang suami meninggalkan istrinya dalam keadaan marah, hatinya gundah, hatinya tidak tenang, kan tapi dia mencoba untuk hadir di majlis ta'lim ini untuk mendengarkan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dia berangkat ke tempat-tempat maksiat, dia ingin bersimpuh mendengarkan kalamullah di sini. Duduk majalasa qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah Allah, dan ini adalah rumah Allah, yatluna kitab Allah, dan kita sekarang sedang membaca kitab Allah Azza wa Jal, wa yatadarasun, mempelajari, dan kita sekarang mempelajarinya, kecuali turun ketenangan,
Tenangan di sini ya ikhwan. Suatu hari seorang kakak datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang adiknya. Yang ia keluhkan adalah adiknya belajar menuntut ilmu, sedangkan ia berletih mencari rezeki untuk membiayai ilmu atau untuk membiayai adiknya dalam menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Engkaukah yang memberi infak untuk adikmu menuntut ilmu? Benar ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bih. Wahai fulan, tahukah engkau bahwa lancarnya usaha engkau hari ini karena engkau infakkan kepada adik engkau yang menuntut ilmu. Masya Allah, kelancaran usaha karena kita melancarkan seseorang di dalam melempangkan jalan menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hati ini berbunga melihat kehadiran antum di saat gemuruhnya dan riuhnya orang-orang berpaling dari din. Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan beliau Sufyan hidup di zaman keemasan Islam. Ketika datang seseorang kepadanya dari kejauhan, dari negeri yang jauh, kemudian dia mengatakan, yaitu Sufyan Tsauri mengatakan, mewasiatkan ketika dia hendak pergi, wahai fulan, jika seandainya engkau bertemu seorang ahlus sunnah, maka sampaikan salamku kepadanya. Itu Sufyan. Dia mengatakan sesungguhnya zaman ini adalah zaman keterasingan. Abad kedua, Imam Sufyan mengatakan, abad kedua, dan sekarang pada abad ke-15, asing Islam, ghurbatul Islam, asing. Anda sangka mudah untuk bertemu satu dua Muslim yang cinta Allah dan cinta Rasulullah? Tidak. Apalagi yang hadir, Masya Allah, yang hadir adalah semuanya adalah pecinta Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk mereka saya hadiahkan buku ini, untukmu yang berjiwa hanif, karena saya yakin tidaklah yang hadir menyibukkan dirinya untuk sesuatu tentang agama Allah Azza wa Jalla kecuali dia memiliki hati yang hanif. Kenapa saya mengarang buku ini? Untukmu yang berjiwa hanif. Saya berdakwah sudah hampir 5 tahun, dan saya banyak menemukan orang-orang yang Masya Allah hati mereka hati yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan buku ini untuknya, dan saya hadiahkan untuknya. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah SAW berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salmanul Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib
dan langkanya keyakinan Salmanul Farisi membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar 1-2 orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, dan dia adalah Ustaz mengajar Al-Quranul Karim. Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata Ustaz tersebut? Apa yang terjadi pada solat Bapak? Kemudian dia mengatakan, saya salat yang 2 rakaat yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau 4 atau 2 rakaat yang saya lakukan, setiap 2 rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Sahkah salat saya? Subhanallah alazim. Sahkah salat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam salat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain. Saya salat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah salat saya? Benarkah salat saya seperti salat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak, akan tapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Untuknya saya karang tulisan ini. Satu hari lagi salah seorang pejabat, mudah-mudahan dia mendengar apa yang saya sampaikan, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba
tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar, air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Maka buku ini saya karang, dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar Nidaur Rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di adab akhirat. Untuk mereka tersebut aku karang buku ini. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadir di majlis ta'lim adalah kebahagiaan. Hadir, duduk bersimpuh mendengarkan kalam Allah adalah kebahagiaan. Maka kita mulai mengkaji apa makna hanif. Saya sengaja akan menyebutkan untukmu yang berjiwa hanif, apa yang disebut dengan makna hanif. Yang berjiwa hanif dialah orang yang ketika diingatkan maka dia teringat, ketika dinasihatkan maka dia tersentuh dan terenyuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut memberi manfaat kepada kaum mukminin. Berilah nasihat, berikan nasihat, sesungguhnya nasihat tersebut akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Orang yang hanif adalah orang yang memiliki hati yang salim, hati yang menjadi modal untuknya bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat, hari itu harta dan anak-anak, kecuali bagi orang yang membawa hatinya yang salim, membawa hatinya yang salim. Yauma yanfa'u malun wala banun, hati yang salim, hati yang bersih dari dengki, hasad, hati yang condong kepada tauhid dan jauh kepada syirik, hati yang cinta terhadap akhirat dan benci terhadap kehidupan dunia yang memukau, hati yang bersih dari syahwat yang dapat menghalangi dirinya dari larangan Allah, hati yang jauh dari syubhat yang dapat menghalanginya untuk menerima kabar Allah Azza wa Jalla. Orang yang berjiwa hanif adalah orang yang lembut hatinya, lembut, selembut kapas, halus, sehalus rambut. Rasulullah SAW menyifati penduduk Yaman di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, ja'akum ahlul Yaman araqqu quluban wa alyanu af'idatan. Akan datang kepada kalian nanti penduduk Yaman orang yang mempunyai kalbu yang halus dan mempunyai hati yang lembut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, lihat bagaimana Rasulullah SAW mensifati hati seorang muslim lembut dengan halus. Karena kelembutannya akan timbul rasa rahmat kasih sayang, dan karena kehalusannya akan timbul rasa cinta kepada ilmu dan kalamullah azza wa jalla. Hati seorang muslim harus lembut dan halus. Di sini banyak rahasia hati yang banyak tidak tersingkap oleh banyak orang. Ada orang yang cinta ilmu, akan tapi dia tidak memiliki kasih sayang. Ada orang yang memiliki kasih sayang, akan tapi dia benci terhadap ilmu. Bagi kedua orang tersebut sulit baginya akan menerima yang hak. Dia tidak akan merahmati khalq, dia tidak akan kasih sayang kepada manusia, dan tidak akan mengerti kepada manusia, kepada Khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Islam adalah ma'rifah kepada Allah dan juga kasih sayang kepada manusia dengan dua hati, dengan lembutnya dan dengan halusnya, dengan lembutnya dan halusnya, dan keduanya bermuara kepada ajaran hanif, hati yang hanif. Hati yang hanif dialah hati yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang munib, qalbun munib, syarat mutlak untuk bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam. Inilah yang telah dijanjikan untuk kalian, setiap orang yang tunduk patuh dan menjaga hukum-hukum Allah. Barang siapa yang takut kepada Rahman dan datang dengan hati yang munib. Hati yang munib, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang yang kembali dari maksiat dan mulai bersimpuh di hadapan Allah. Ulang, awalnya dia fitrah, kembali dari maksiatnya hendak bersimpuh kembali kepada Allah.
Ya Allah, ini hamba-Mu yang dahulunya melakukan maksiat, sekarang dia bersimpuh di hadapan-Mu mengakui semua kesalahan dan kekurangannya. Itu hanif. Itu yang disebut qalbun munib. Hati yang telah dipenuhi dengan kecintaan dan sangat sensitif terhadap kebenaran. Hati yang tersentuh terhadap kebenaran dan telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemana hendak kita cari hati yang hanif ini? Kemana kita hendak cari hati yang hanif? Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, adalah salah seorang murid dari Dhunnun al-Misri. Berjalan di banyak jalan, dia mengatakan, ahin aina qalbi, man wajada qalbi. Dia berkata di setiap jalan, bertemu dengan seorang anak, kemudian dia mengatakan, di mana hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Di mana hatiku? Karena agama mempunyai dasar adalah hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya itu semua agama peringatan bagi orang yang memiliki hati. Setiap orang memiliki hati, akan tapi yang dimaksud oleh Allah hati yang salim, yang munib, dan dia mendengarkan dan dia menyaksikan. Mendengar, menyaksikan, memiliki hati. Sekarang pertanyaannya, kemana hendak kita cari hati tersebut? Sebagaimana tukang sampah mencari sampah, dan dia bukan sampah, dia adalah nikmat yang paling besar. Jika seandainya kita seorang muslim, tentu kita akan cari hati tersebut. Pertanyaannya, di mana hati tersebut kita hendak cari? Salah seorang murid Dhunnun yang saya katakan tadi, di jalan-jalan, dia mengatakan, ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah, tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Tapi hati yang hanif tidak. Dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi. Mana hatiku? Siapa yang mendapatkan hatiku? Berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya, dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah?
Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, "Enyahlah engkau wahai anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu, jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat." Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, "Ya ummah, ya ummah, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idza ughliqat babaka anni, idza aghlaqti babaka anni." Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup lagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada aku? Anak tersebut, kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu, dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibunya? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut. Tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkatnya. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya? Wahai anakku, sebutkan." Tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan, dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? "Al-an wajada qalbi." Sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelayan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Nauzubillah. Nauzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.
Carilah hati yang hanif. Ditumpukan hati-hati yang kehidupannya selalu dirundung sengsara. Carilah hati yang hanif, di hati para fuqara dan para masakin. Cobalah bergaul dengan mereka, dekati mereka, selami kehidupan mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ubghuni du'afaakum," carikan aku orang-orang fakir di antara kalian. "Innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum," sesungguhnya kalian dimenangkan dan diberi rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian. Carilah hati-hati yang hanif pada jiwa-jiwa yang ringkih, jiwa-jiwa yang tertunduk karena kefakiran dan kemiskinan, selami kehidupan dan kesusahan dan kesedihan mereka. Aliri air mata mereka, pahamkan bahwa mereka tidak memiliki harta dan kedudukan. Mereka itu akan dapatkan hati yang hanif di sana. Disebutkan di dalam riwayat lain bahwa sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah dengan orang-orang lemah, dengan doa mereka. Karena doa si fakir, doa orang-orang yang merana adalah seindah-indah doa, seindah-indah doa. Tidak biasanya saya berinfak di tengah jalan. Saya tidak terbiasa memberi infak di tengah jalan. Suatu hari setelah saya tawaf di Mekah setahun yang lampau, saya hendak pulang ke hotel. Sebagaimana biasa kita keluar, banyak-banyak orang-orang yang meminta infak, sedekah. Biasanya saya tidak perhatikan, saya tidak pedulikan. Saya tidak pedulikan. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mengatakan ke telinga saya, "Bunaya ummah Palestiniyah." Dia bilang, "Anakku, ibu Palestin, datang dari Palestin." Saya berpaling menghadapnya, kemudian saya berikan apa yang saya miliki dari harta. Nas'alullah al-ikhlas, walaupun sedikit. Saya bilang pada dia, "Ibu, tolong doakan, doakan." Tahukah antum siapa yang berbahagia waktu itu? Yang berbahagia adalah saya, karena Rasulullah SAW yang mengatakan, "Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla," tangan yang di atas lebih berbahagia dari tangan yang di bawah, lebih baik dan lebih berbahagia. Saya bisa berikan kepadanya, saya berbahagia. Saya berinfak kepadanya, saya bisa berbahagia. Karena di dalamnya, di belakangnya banyak, mungkin dia memiliki anak yang fakir, miskin, jauh di Palestin, di negeri yang tidak seindah negeri kita, di negeri yang tidak sedamai negeri kita, tidak seaman negeri kita, dan dia datang. Bertambah rasanya jiwa iman, keimanan. Telusurilah orang-orang seperti itu, berilah. Satu hari saya di Cirebon, saya tidak biasanya naik taksi, saya biasanya naik becak. Antara stasiun dengan rumah saya bercerita tentang usaha tukang becak tersebut. Sudah berapa hari ini dia peroleh? Dia mengatakan, "Saya baru mendapatkan 7.500. Waktu itu telah pukul 10 malam, dan dia tinggal daerah yang jauh.
7.500. Upah saya antara stasiun dengan rumah 5.000 rupiah. Saya katakan, apakah anda salat? Maka dia mengatakan, alhamdulillah saya besar di luar pondok pesantren. Apakah istri salat? Dia mengatakan juga begitu. Ta'araf, kenali kehidupan mereka ya ikhwan. Kemudian saya berikan uang hanya 20.000 rupiah. Akan tetapi dengan 20.000 tersebut tangan saya diciuminya, kemudian air matanya mengalir. Saya berbahagia melebihi bahagianya dia. Saya berbahagia. Saya berharap bahwa 20.000 ini lebih berharga dari 20 juta yang diinfakkan oleh sebagian muhsinin. Saya berharap mudah-mudahan dengan doanya yang keluar dari mulut yang ikhlas, dari kepapaan dan kehampaan diri dan kefakiran, akan dibukakan pintu langit ketujuh, kemudian terdengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat doa kita tidak dimustajabkan lagi oleh Allah karena maksiat dan dosa kita. Carilah di sana. Jangan berkelimang harta. Maksiat kepada Allah akan mengekalkan hati, akan menjauhkan diri dari jiwa yang hanif. Carilah hati yang hanif di lembah kegalauan dan kehampaan hati, pada diri orang-orang yang merasakan dirinya iflas, bangkrut. Saya tidak katakan bangkrut dunia, akan tapi bangkrut akhirat. Ketika ia merasakan bahwa semua jalan hidup telah tertutup, ketika ia merasakan sempitnya bumi ini padahal ia luas, ketika ia merasa dosanya tidak terampunkan lagi dan sudah berada di penghujung keputusasaan, carilah hati yang hanif. Wahai kaum muslimin dan muslimat, di erangan yang sakit di rumah sakit, carilah sakit badannya sebelum sakit jiwanya, karena mereka ditimpa musibah, ditambah lagi tidak berharta. Tangis si fakir di rumah rehatnya karena tidak ada yang bisa dimasak. Tangis musafir yang telah kehabisan bekal. Tangis seorang wanita janda yang memiliki banyak anak, kebingungan, tidak tahu apa yang ia perbuat. Apakah ia harus berjalan dari rumah ke rumah menengadahkan tangannya, atau dia harus melangkah ke komplek pelacuran untuk menjual dirinya? Carilah di sana. Carilah hati yang hanif pada tangis muallim, seorang guru yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, menceritakan tentang kebesaran Allah. Tangis ahli ibadah yang sedang bermunajat di sebuah sudut masjid, berdoa tadarru' kepada Allah Azza wa Jal. Atau tapukuran ahli hadis, ditumpukan kitabnya membaca hadis-hadis Nabi, kemudian terlontarkan oleh mulutnya, sadaqa Rasulullah, semuanya telah benar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Carilah hati yang hanif, tangis dan air mata orang yang mencintai karena Allah ketika mereka hendak berpisah. Lihatkah antum, dua orang saling mencintai karena Allah, berpisah, saling berpelukan, kemudian menangis. Rajulani tahabbani fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia adalah satu dari 7 kelompok yang diberi perlindungan, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jal. Tangis tersebut akan anda dapatkan hati yang hanif di sana, hati yang jujur, hati yang bersih. Untuk mereka itu aku hadiahkan kitab ini. Kitab ini saya bagi 2 pembahasan. Pembahasan pertama tentang masalah sifat-sifat hati yang hanif, sifat-sifat
manusia yang mendapatkan hidayah kepada Allah, dan yang kedua mencari agama yang benar. Mudah-mudahan cukup waktu bagi kita untuk menyelesaikannya. Unsur poin yang berikutnya saya beri judul, kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Dan maaf, mungkin judulnya juga belum ada di sini, atau saya bentukkan dengan judul lain, karena ini adalah kajian yang nanti insyaallah bedah buku. Sekarang sedang bedah buku, tapi insyaallah dalam bentuk motivasi dan semacamnya. Kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ingin bahagia. Semua manusia ingin bahagia. Orang-orang yang letih mencari dunia ingin bahagia. Orang-orang yang menyangka bahwa bahagia ada di kedudukan, maka mereka berletih kepadanya, ingin bahagia. Tapi tahukah kita bahwa kebahagiaan itu bukan di dalam saku? Kebahagiaan tidak masuk di dalam bantal sarung, di sarung bantal. Kebahagiaan tidak ada di dalam tas. Kebahagiaan ada di dalam hati. Kalaulah seandainya kebahagiaan ini bisa dikenyangkan dengan makanan yang nikmat, kita akan tumpuk-tumpukkan makanan nikmat ini dalam hati. Kalau kebahagiaan ini bisa kita dapatkan dengan mencurahkan emas dan perak, maka akan kita masakkan emas dan perak tersebut, maka kemudian kita masukkan ke dalam hati kita. Akan tetapi kebahagiaan tersebut jauh di dalam. Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah semuanya wahai kaum mukminin. Taubat yang dipanggil bukan pelaku maksiat, akan tapi orang-orang beriman. Bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Jadi bertaubat adalah berbahagia. Taubat adalah berbahagia. Ketika saya berada di Multazam sulusul akhir, di pertiga akhir Ramadan, di pertiga akhir malam, setelah saya tawaf, saya hendak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di daerah yang, di tempat yang sangat mustajab, di rumah Allah, di Baitullah. Kemudian awalnya biasa saja, doa yang saya panjatkan biasa saja. Tiba-tiba datang seseorang yang berdoa kepada Allah seperti seorang ibu kehilangan anaknya di masa gempa atau di musim tsunami. Menangis tersuduh-suduh. Tidak saya sangka kiranya tangisnya tersebut terimbas kepada saya. Terimbas pula. Maka saya rasakan nikmatnya hidup, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla kena tangis orang yang sebelah. Tangis. Antum sangka tidak ada orang yang mendoakan keadaan kaum muslimin? Subhanallah, saya dengar di telinga saya seseorang yang di sebelah saya tersebut mendoakan keadaan kaum muslimin. Ya Allah, unsur kaum muslimin di Palestina, di Irak, di mana-mana. Dia berdoa dengan khusyuknya. Bertaubat kepada Allah nikmat. Taubat kepada Allah bahagia. Air mata yang keluar akan memberikan kebahagiaan, kelapangan hidup. Ada sebagian sekarang sebagian metode untuk menghilangkan stres adalah dengan menangis.
Akan tapi itu buanglah, kita tidak perlu dengan itu. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang telah diaturkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan din. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa-masa terlambat taubat. Saya melihat seseorang di Arafah benar-benar bersimpuh di hadapan Allah. Arafah, tempat yang dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia berdiri, air matanya mengalir memohon ampun kepada Allah, yang kita tidak tahu apa yang ia perbuat antaranya dengan Allah Azza wa Jal. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Alangkah nikmatnya maksiat jika seandainya setelahnya diiringi dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ketahuilah demi Allah, tidak sama sekali manusia benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya merasa cukup, ketika dia berada puncak-puncak kesombongannya, tiba-tiba dia kembali kepada Allah. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbnya lah dia kembali. Dia bersimpuh seperti seorang hamba yang berusaha menjadi majikan, kemudian dia luluh di hadapan majikan. Dzat al-qahhar al-khaliq ar-razzaq. Setelah itu dia ditangkap oleh pengawal majikan tersebut, ditendang, kemudian diikat, dibelenggu, kemudian disujudkan kepada majikannya. Kemudian dia mengatakan, ampunkan diriku ya majikan, ya Allah, dari semua dosa-dosa. Aku Fir'aun, cuma Fir'aun lebih berani dari diriku. Fir'aun berani mengucapkan ana rabbukumul a'la dengan lisannya, dan dia adalah pemberani. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi, dan aku adalah orang yang pengecut. Aku tidak berani mengucapkannya, akan tapi perbuatan dan hati dan lisan mengarahkan bahwa seakan-akan aku adalah Tuhan. Aku yang membuat keadaan, aku yang menjernihkan dan mengeruhkan, aku yang mendatangkan rezeki, aku yang menentukan takdir, bukan engkau ya Rabb. Sudah begitu besar dosaku kepadamu, ampunkan, kini aku adalah hambamu, hamba yang bersimpuh, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali engkau yang menentukan. La haula wa la quwwata illa billah. Jika seandainya kita telah bertaubat kepada Allah, maka pastikan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hijr, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepadaku, kabarkan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kabarkan kepada mereka. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka aku tidak peduli dengan apa yang engkau miliki dari maksiat kepada Allah SWT. Selagi engkau berdoa dan bersimpuh, maka aku tidak peduli. Ya ibn Adam, lau balaghat dhunubuka anana as-sama'. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan engkau dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrika bi syai' la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai Adam, jika seandainya engkau menghadapku dengan sebesar bumi maksiat,
kemudian engkau datang kepadaku bersimpuh memohon ampun, maka aku akan datangkan sebesar bumi pula pengampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hambaku, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Siapa di antara kalian yang hendak mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Wa man atani yamshi ataitu harwala. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya berlari. Ibadi, hamba-hambaku, sesungguhnya aku membentangkan tanganku untuk memaafkan seseorang yang melakukan maksiat pada malam harinya, orang yang beristighfar pada malam hari, dan aku membentangkan tanganku pada siang hari untuk pelaku maksiat yang melakukan maksiat pada malam hari. Allahu Akbar. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang, aku akan terima engkau, aku akan bukakan pintu. Jika seandainya engkau datang siang hari, maka aku akan bukakan pintu. Sekiranya engkau datang malam hari, maka aku bukakan pintu. Wahai anak Adam, barang siapa yang menghadap kepada aku, maka aku menyambutnya dari kejauhan. Barang siapa yang memanggilku, maka aku akan menyebutnya di dalam kedekatan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untukku, maka aku akan memberinya pemberian. Barang siapa yang mengharapkan ridhaku, maka aku akan berikan kepadanya apa yang ia inginkan. Hambaku, pelaku zikir, dia adalah orang-orang majlisku. Pelaku syukur, dialah orang-orang yang aku tambahkan. Pelaku maksiat, dia adalah orang-orang yang tidak akan aku putus asakan dari rahmatku. Pelaku taat, maka mereka adalah orang-orang cintaanku. Aku selalu menjadi kekasih mereka. Sungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat. Uhibbut tawabin. Aku mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Uhibbul mutatahhirin. Jika seandainya mereka bertaubat, jika seandainya mereka tidak bertaubat, maka aku adalah tabib mereka. Aku akan timpakan kepada mereka musibah yang dapat mengurangi maksiat mereka. Itu nukilan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujurlah dalam bertaubat. Usduq at-taubat ma Allah. Jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Di antara tanda taubat yang benar, dan ini juga kita terangkan di dalam buku ini, di antara taubat yang benar adalah perasaan rendah diri di dalam hati, kemudian pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang yang jujur bertaubat kepada Allah adalah orang yang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Sempurnanya ibadah seseorang dengan dua hal: pengagungan terhadap Allah, dan yang kedua penghinaan diri kepada Allah. Semakin besar pengagungan seseorang kepada Allah, dengan semakin dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin sempurna ibadahnya, ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah. Tidakkah lihat antum orang yang tidak pernah sujud
satu kali pun kepada Allah Azza wa Jal. Tiba-tiba ditimpakan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah tersebut, hatinya luluh. Tidak ada ikatan yang kuat kecuali ikatan Allah. Tidak ada tali yang kuat kecuali tali Allah. Akhirnya dia berkata, as'aluka bi'izzika wa dhulli illa rahimtani. Aku memohon dengan keagunganmu ya Allah dan kekerdilan diriku kecuali engkau rahmatkan aku. Berikan limpahkan rahmatmu. As'aluka biquwwatika wa dha'fi. Aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu dan kelemahanku. Wa bighinaka anni wa faqri ilaik. Kekayaanmu, aku memohon kepadamu dengan kekayaan yang engkau miliki dan kefakiran diriku yang aku miliki. Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu. Abiduka siwaya kathir. Hambamu selain diriku sangatlah banyak. Hambamu sangat banyak. Walaysa li sayyidun siwak. Dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Hambamu selain diriku sangatlah banyak, dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau ya Rahman ya Rahim. La malja wa la manja illa ilaih. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada tempat perlindungan kecuali kepada dirimu. As'aluka mas'alatal miskin. Aku memohon permohonan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Wa abtaghilu ilaika ibtihal al-khadi' al-dhalil. Aku memohon kepadamu dengan permohonan orang-orang yang membutuhkan, yang hina. Wa ad'uka du'a al-khaif ad-darir. Aku memohon kepadamu dengan doa orang yang takut, yang cemas, lagi buta. Permohonan yang telah tunduk hatinya, yang telah jatuh air matanya, yang telah benar-benar bersimpuh dirinya. Antum tidaklah akan lihat bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah dengan dua hal tadi, penghinaan diri kepada Allah dan penghinaan diri kepada Allah dan pengagungan Allah Azza wa Jalla. Periksalah seluruh doa di dalam sunnah Rasulullah, di dalam Al-Quran dan hadis, maka kedua-duanya ada dalam hal itu. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berdosa, dan setiap yang berdosa hendaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Siapa yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la atallahu biqaumin mudhnibin summa yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian, dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Adam alaihi salam, kedudukannya lebih baik setelah dia melakukan berdosa daripada sebelum melakukan berdosa. Kedudukannya lebih baik setelah berdosa daripada sebelum berdosa. Apa kata Allah?
di dalam sebagian athar dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wahai Adam, dahulunya engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya raja kepada raja, akan tapi sekarang engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya budak kepada majikannya. Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin. Rintihan orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sombong dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyib, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula maksiat dosa pahala seseorang atau amal saleh seseorang mengantarkannya kepada neraka. Amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah, dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga. Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni. Ya Rasulullah, sungguhnya aku hamil, sesungguhnya aku hamil dari zina, maka sucikan diriku. Ghamidiyah. Terus apa yang terjadi? Rasulullah SAW menolak dan melihat. Datang lagi wanita tersebut, dia mengatakan, ya Rasulullah, tahirni, sucikan diriku. Balik lagi dia ke sini, dia sucikan. Ya Rasulullah, saya mengerti bahwa engkau akan menolakku sebagaimana engkau tolak Ma'iz. Rasulullah SAW menolak Ma'iz. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, aku tidak akan tegakkan sampai engkau melahirkan. 9 bulan Ghamidiyah tersebut dipecut oleh maksiatnya, dibelut oleh zina dan perbuatan fahisyahnya kepada Allah Azza wa Jal. Akan tapi pecutan maksiat tersebut mengantarkannya untuk bertaubat kepada Allah. 9 bulan dia datang lagi kepada Rasulullah, dia bawa bayi tersebut, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini bayi saya, anal mar'atul lati ji'tuka wa kuntu hubla minaz zina. Akulah wanita yang dahulunya datang kepada engkau yang mengatakan aku berzina, kemudian sucikan aku. Ini dia anakku ya Rasulullah, sucikan diriku. Panas maksiat masih membakarnya, hararatul maksiyah masih membakarnya, sehingga dia terus terpaku atas maksiat tersebut dan bertobat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tidak, hatta taftimih, sampai engkau menyapihnya, menyapih anak bayi tersebut. Pulang lagi dia dalam keadaan keputus asa, dalam keadaan kesendirian, kesedihannya, karena dia sudah bosan dengan kekotoran badannya. Dia hendak mensucikan dirinya kepada Rasulullah. Kemudian 2 tahun lebih dia menyapi anak tersebut, dan untuk ketiganya dia nggak mau ditolak. Dia tidak mau ditolak. Diambilnya potongan roti, kemudian diletakkan ke tangan anak tersebut. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah,
saya wanita yang dahulunya datang kepada engkau berzina, kemudian engkau suruh aku pulang, kemudian engkau katakan harus dilahirkan dahulu, kemudian engkau pulangkan lagi saya, kemudian ini dia. Apa kata Rasulullah SAW? Periksa dia, apakah dia mempunyai junun, gila, semacamnya. Kemudian ditegakkan kepadanya had. Kemudian Khalid bin Walid melemparnya sampai-sampai darahnya mencerat ke wajah Khalid. Kemudian Khalid mencelanya. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbu, jangan celah dia wahai Khalid. Laqad tabat taubatan law wasi'at law tabat law tuqsamu ala law yuqsamu ala ahli al-madinati lawasi'atuhum. Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-madinati wasi'atuhum. Sungguh wahai Khalid, dia telah bertaubat jika seandainya dibagikan taubat dia sendiri kepada seluruh penduduk Madinah yang berlaku maksiat, niscaya sudah cukup bagi Allah untuk mengampuni mereka. Taubat. Jadi orang yang berbuat maksiat hendaklah bermuamalah dengan taubatnya, dengan maksiatnya, bermuamalah untuk dia bisa merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Sesungguhnya iman memiliki manis, rasakan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Jika seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka kami akan merugi. Kami merugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksiat ke maksiat, pertama, jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Pahami tentang hakikat taubat dan bertaubatlah sejujur-jujurnya. Dan yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh dari kalangan kaum muslimin, yang mana mereka mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada amal saleh. Dan jauhilah qurana usu, teman-teman yang buruk. Dan sering-seringlah untuk duduk di tempat-tempat yang bersih, di masjid-masjid Allah, di kajian-kajian ilmu. Dan hiduplah bersama salaf, bersama sahabat Rasulullah SAW, bersama tabi'in. Bacalah sejarah mereka, hiduplah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan hal itu akan menghilangkan maksiat kita kepada Allah. Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita. Maka sibukkan diri dengan kebenaran. Hadiri majlis ta'lim. Penuhi diri kita dengan zikir kepada Allah, dengan salat 5 waktu, dengan berbicara dan berbincang, mengingat akhirat bersama orang-orang saleh, membaca buku, menjadwalkan untuk sosial, menziarah orang sakit. Sibukkan diri, berziarah kubur, berinfak, bersedekah, bergotong royong, pergi ke tempat-tempat kesedihan orang-orang yang ditimpakan musibah. Berangkatlah, sibukkan diri anda dengan itu. Di Madinah ada seorang pemuda yang mana dia menadarkan dirinya setiap asar dia harus berangkat ke mustasfa, ke rumah sakit. Berangkat, dia nggak memiliki harta seperti anda, fakir, miskin. Dia mengatakan, saya tidak memiliki harta untuk bisa saya sedekahkan. Saya juga tidak punya keahlian yang saya bisa sedekahkan untuk Allah. Akan tetapi saya mempunyai kata-kata, sedikit kata-kata untuk bisa memberi pembalut kesedihan orang-orang yang sakit. Maka dia datang di rumah sakit setiap asar. Ketika hendak maghrib dia sholat berjamaah. Itu setiap harinya. Masya Allah. Harus ada kebaikan yang kita banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Harus ada kebaikan yang harus kita banggakan nanti di hadapan Allah. Jadi
bertemanlah dengan orang-orang seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Pertama saya katakan bahwa waktu-waktu yang mustajab ketika kita hendak belajar beribadah, saya mengatakan belajar beribadah dari doa. Belajarlah kita beribadah dari doa, kemudian kita tingkatkan dari salat dan semacamnya. Sulit kita salat khusyuk, dan dia adalah zaman akhir. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, akan datang nanti di akhir zaman, sebanyak itu orang salat, sebanyak itu pula yang tidak ada yang khusyuk, sebanyak itu pula yang tidak khusyuk. Bagaimana khusyuk? Hati masih kuat ikatannya dengan dunia, dengan harta. Maka jika seandainya kita mulai dari doa, maka alangkah mudahnya untuk belajar beribadah dari doa. Maka cari waktu-waktu yang mustajab. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang berdoa persis seperti orang yang memanah. Orang yang memanah, pertama harus ada sasaran, yang kedua harus ada panah yang lurus, panah yang lurus, busur yang benar, dan yang ketiga harus ada tenaga yang menarik panah tersebut sehingga dia akan meluncur keras tepat pada sasarannya. Tiga syarat ini harus ada dimiliki oleh seseorang untuk dimustajabkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sasarannya adalah Allah, sasarannya adalah Allah. Hendaklah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berdoa kepada selainnya, karena berdoa kepada selainnya adalah kelemahan, adalah kehinaan. Dan yang kedua, busurnya yang lurus adalah doa yang datang dari Rasulullah SAW. Banyak orang sekarang berdoa, mengarang-arang doanya, tidak sampai, tidak benar. Zaman sekarang musim berdoa, banyak orang berdoa tidak benar doanya. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Ya Allah, masukkan anak saya ke sekolah anu dan sekolah anu. Ya Allah, berikan saya istri begini dan subhanallah. Siapa tahu, siapa yang engkau dari mana engkau tahu bahwa kekayaan yang nanti Allah berikan akan memberi manfaat kepada anda? Dari mana pula anda tahu ketika anda diterima di sebuah sekolah pendidikan dan semacamnya, sekolah dan pendidikan tersebut bermanfaat untuk dunia dan akhirat anda? Berdoalah sesuai dengan doa Rasulullah SAW, doa yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, karena dia adalah busur yang kokoh. Dan cobalah memahami sedikit demi sedikit doa. Dan alangkah bagusnya yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dalam karangannya Fiqh Doa, fikih doa. Pahami di sana bagaimana fikih doanya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, tarikan kekuatan tersebut adalah dorongan kepentingan. Seseorang yang tidak mau penting, tidak butuh dengan doa tersebut, bagaimana dia akan khusyuk? Yang akan bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla benar-benar ada orang terdesak, orang-orang yang memang sangat membutuhkan, orang-orang yang memang sangat menginginkan terrealisasinya doa yang dia sanjatkan tersebut. Jadi kekuatan itu, apa kata Ibnu Qayyim, tidaklah tercipta tiga syarat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Maka Allah akan kabulkan doanya. Bagaimana kalau seandainya tidak dia dapatkan pengaruh pengkabulan itu? Maka kita katakan Allah memberikan tiga pahala, tiga keutamaan bagi orang yang berdoa. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti Allah jauhkan musibah setimpal dengan doa yang dia lakukan tersebut. Misalnya, dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan mobil Mercedes. Ya Allah, berikanlah mobil Mercedes. Tetangga sebelah sudah mendapatkan mobil Mercedes pula, misalnya begitu. Dan bermunajat dan serius dia memintanya. Seorang mukmin kalau tidak dikabulkan, wah udah 10 tahun saya berdoa Ustaz untuk mendapatkan mobil Mercedes. Jangankan Mercedes, istri memang Sides namanya, istri dapat, akan tapi Mercedesnya tidak dapat. Maka kita katakan absyir, bergembiralah engkau wahai muslim, kalau tidak Allah kabulkan doa anda, maka Allah akan gantikan dengan musibah yang seharusnya menimpa anda tidak jadi musibah. Ini yang kadang-kadang kita kurang pahami. Kita katakan bahwa
jauhnya seseorang dari musibah itu tidak sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghayati. Saya punya kawan, dia mengatakan begini, apa katanya? Alhamdulillah, barusan dia baru balik dari kendaraan motornya. Qadarullah Ustaz, satu senti lagi kalau seandainya saya tidak kuat-kuat pegang. Saya kebetulan ingin mendahului sebuah truk. Tiba-tiba di depan saya truk pengangkat motor yang panjang itu lewat dengan kecepatan kuat, cepat. Kemudian kata dia hanya sejengkal, tidak 1 senti. Kalau seandainya dia tidak kokoh memegang stang motornya, mungkin saya sudah di rumah sakit. Kalaupun saya hidup maka akan keluar 60 juta insyaallah ta'ala. Sekarang alhamdulillah saya selamat. Kita kadang-kadang kurang mensyukuri nikmat 60 juta yang baru diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah tersebut. Anda baru dapatkan uang 60 juta diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana itu? Qadarullah, mungkin dari doa yang kita inginkan. Tender yang seharusnya pecah 60 juta cair, kiranya tidak cair-cair juga. Kiranya 60 juta yang itu. Istri bersama anak-anak berangkat, kita di rumah, tiba-tiba dia menelpon, alhamdulillah Bi, helmnya pecah tapi alhamdulillah sehat. Kalau seandainya kena kepalanya pecah, berapa dia harus membiayai istrinya untuk mengembalikan kepala istrinya tersebut. Subhanallah. Jadi dijauhkan dari musibah adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Jadi berdoa kepada Allah dengan 3 syarat tersebut, mudah-mudahan kita bisa syarah lebih dari itu. Masya Allah. Apa kata Ibnul Qayyim? Sungguhnya maksiat bermula dari mata. Ketika mata dibuka, maka nampaklah semua hal. Maka dia akan letih sendiri untuk menyelesaikan apa yang ia nampakkan. Mata ini ketika dia melihat semuanya, maka dia akan letih. Dan mata harus dijaga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin dan mukminat. Qul lil mu'minina ay yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka, yughad. Dan ini musibah di zaman kita sekarang karena zaman fitnah. Apa kata salaf? Hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat, kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kalau seandainya tidak ada di rumahnya maksiat pula, karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang Masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika ditimpakan seperti itu? Pertama adalah menghadirkan kebesaran Allah Azza wa Jalla dalam diri. Besaran. Abdi aja'altani ahwanan nazirina ilai? Hambaku, apakah engkau menjadikan aku zat yang paling rendah di matamu? Jika seandainya engkau berada sama orang tua engkau tidak akan berani berbuat maksiat. Jika seandainya engkau bersama orang, engkau tidak berani berbuat maksiat. Akan tapi ketika engkau bersama aku, engkau berbuat maksiat. Engkau letakkan diriku di bawah orang-orang tersebut. Aku mencintai engkau dengan nikmat, sedangkan engkau membenciku dengan maksiat. Aku turunkan kepada engkau kebaikan dan engkau memberiku seluruh keburukan. Jadi menghadirkan kebesaran Allah Azza wa Jalla
La tunzur, janganlah lihat apa yang engkau perbuat dari maksiat, akan tapi lihat kepada siapa engkau berbuat maksiat kepada Allah. Tapi lihat kepada siapa engkau berbuat maksiat. Jadi hendaklah mengagungkan keberadaan Allah. Makanya ilmu yang paling tertinggi di dalam agama Islam adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, menghadirkan itu di dalam kehidupan. Itu satu. Dan yang kedua, memberikan keyakinan kepada kalbu, ke dalam hati, bahwa apa yang dipandang tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan, bahkan yang dia dapatkan adalah dosa. Semua dosa, apa yang kita pandang tidak akan memberikan apa-apa kecuali hanya kesibukan diri untuk memikirkan tersebut dan lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kalau seandainya kita tidak lihat tidak merugi, akan tapi dia adalah waswas syaitan, dia adalah khutuwatus syaitan, langkah syaitan yang menggoda, yang harus kita berlindung kepadanya. Dan yang ketiga, berarti kita ditimpakan oleh sebuah penyakit, yaitu maradus syahawat, penyakit syahwat. Berarti seseorang tersebut ditimpakan penyakit syahwat. Manusia kebanyakannya ditimpa dua penyakit, penyakit syahwat atau syubhat. Orang yang seperti kita ini, yang ditanyakan seperti itu, adalah penyakit, ditimpakan penyakit syahwat. Maka membersihkannya, sabunlah ia dengan istighfar. Kalau memang sulit untuk istighfar, maka panaskan ia dengan bersempuh dan bertawakal kepada Allah Aziz dan Jalal. Jika seandainya juga tidak bisa, maka hendaklah dibelikan pembersih. Kalau tidak cukup untuk pembersih pakaian, maka pembersih lantai, dengan bersempuh di hadapan Allah Azza wa Jal, dengan mengakui kelemahan diri dan membesarkan dan mengagungkan Allah Azza wa Jal. Jadi hendaklah seorang muslim benar-benar penyakit hatinya itu harus diobat. Ibnul Qayyim rahimahullah mengarang kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'is syafi, jawaban yang puas bagi orang yang bertanya untuk sebuah obat yang bisa menyembuhkan. Atau dalam karangannya dengan judulnya yang berbeda tapi buku yang sama, yaitu Ad-Da' wa Dawa, obat dan penyakitnya, atau penyakit dan obatnya. Dan itu buku tersebut menerangkan tentang jawaban dari pertanyaan yang ditanya oleh saudara kita ini. Wallahu ta'ala alam. Hendaklah dibaca buku itu. Kita baik tidak di lingkungan orang seperti itu, atau lingkungan kita, atau dalam kesendirian, harus kita memiliki hati yang hanif, hati yang lurus. Bagaimana kita bisa menerima kebenaran kalau seandainya kita tidak memiliki hati yang hanif? Hanif ini, sekalipun orang berada di atas suka kepada Al-Quran dan hadis, tapi dia memiliki hati yang keras, maka dia tidak juga bisa mendapatkan hidayah. Orang-orang yang sering menghadapi pengajian seperti ini misalnya, akan tapi dia tidak memiliki hati yang hanif, jangan harap dia bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Dia butuh hati yang hanif, hati yang bersih, hati yang jauh dari semua maksiat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikan hatinya, menjadikan hatinya menjadi hati yang hanif. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang menghinakan hatinya, mengotori hatinya dengan maksiat, dengan sifat-sifat buruk dan semacamnya. Ada buku yang paling bagus dalam masalah ini, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan ini sangat bagus dibaca. Atau kitab Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi seorang muslim hendaklah memiliki hati yang hanif. Akan tapi kalau seandainya hendak berdakwah di masyarakat, maka hendaklah dia menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hendaklah engkau berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah
dan mau'izatul hasanah. Hikmah harus dengan hikmah, dengan kata-kata lembut. Sesungguhnya ucapan lembut kita, ucapan baik kita lebih banyak mengena daripada ucapan yang kasar, yang keras. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Jika seandainya engkau keras hati, tidak peduli dengan orang lain, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Jadi kita harus berdakwah dengan ilmu dan akhlak. Dengan ilmu, dengan akhlak. Ada sebagian orang berilmu akan tapi tidak berakhlak. Ada sebagian orang beragama tapi tidak berakhlak. Apa buktinya? Sabda Rasulullah SAW kepada setiap wali wanita untuk berhati-hati memilih pemudanya, untuk berhati-hati memilih suaminya, calon suaminya. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis itu sahih, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuhu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika seandainya datang kepada kalian, wahai orang tua wanita, wahai orang tua wali-wali gadis, laki-laki yang engkau relakan agama dan akhlaknya. Lihat, Rasulullah membedakan antara agama dan akhlak. Karena banyak orang yang beragama duduk di pengajian akan tapi lari dari hutang, tidak mau bayar hutang. Ada yang masya Allah akhlaknya seperti akhlak binatang. Benar, hatinya belum masuk iman. Qalatil Arabu amanna. Orang-orang Arab dalam surat Muhammad dikatakan qalatil Hujurat, qalatil Arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman. Allah mengatakan belum lagi beriman, belum lagi masuk iman dalam hatinya. Baginya hutang baginya mudah. Ada sebagian orang yang sering mengaji akan tapi kasar terhadap istrinya, tidak mengerti tentang hak dan kewajiban, tidak mengerti tentang hak tetangga dan semacamnya. Ada orang yang sering mengaji akan tapi tidak mengerti tentang akhlak yang baik. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada satupun dari apa yang saya sebutkan ini. Berarti seorang muslim harus pandai agamanya dan baik akhlaknya. Ada seorang wanita datang kepada saya, sekarang saya baru tahu, ya Ustaz, menyesal saya memilih laki-laki yang masya Allah. Saya lihat penampilannya sunnah, multazim, akan tapi demi Allah dia tidak pernah membahagiakan satu hari dalam hidup saya. Dia hanya bisa mengerti menuntut, dia hanya bisa mengerti meminta, kan tapi tidak pernah memberi. Dia hanya bisa mengerti memukul, kan tapi tidak pernah maafkan. Dia hanya bisa mengerti apa untuknya, kan tapi tidak pernah apa antasnya. Dan ini akhlak yang tidak baik, dan ini harus kita robah. Dengan apa? Dengan hati yang bersih. Perbaiki akhlak kita, perbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Wallahu taala alam. Yang kita takutkan adalah su'ul khatimah, ya ikhwan. Su'ul khatimah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disebutkan di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab, hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian kitab mendahulinya, kemudian membuat dia beramal untuk sehingga antaranya dengan surga tersebut hanya sebatas tinggal satu depa lagi, sampai kitab menentukan lain kepadanya, kemudian dia beramal dengan penduduk neraka, kemudian dia masuk neraka tersebut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainal an-nari illa dhira'. Sungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amalan penduduk neraka sampai antaranya dengan neraka tersebut hanya tinggal satu depa, satu jengkal masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, kemudian kitab menerangkan lain padanya, menentukan lain. Fayamalu bi amali ahli jannah, kemudian dia mengamalkan sekali dengan amalan penduduk surga, kemudian memasukinya. Disebutkan tambahan riwayat tersebut oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, beliau mengatakan fima yabdu linnas, kiranya orang yang pertama yang beramal dengan amalan surga dan akhirnya masuk neraka itu adalah orang yang beramal tapi tidak dalam hati.
hanya untuk nampak oleh manusia, tidak pernah sepenuh hatinya. Salatnya hanya ketika dilihat oleh orang, tidak pernah khusyuk, tidak pernah hadir. Kajiannya hanya sungkan, hanya karena hendak bertemu dengan kawan-kawan, kan, tapi tidak hanya untuk menyempit-nyempitkan bumi saja, hanya memperbanyak bilangan, akan tapi tidak menambah kualitas. Ini orang yang beramal seperti ini tidak baik. Dia adalah sampah bumi, sampah bumi, dan ini berbahaya. Ikhwan, kita beragama Islam harus dari hati, harus dari hati. Datang ke sini harus dengan hati. Jika seandainya hati ini tidak baik, maka tidak baiklah. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada satu gumpalan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika seandainya dia baik, baik pula semuanya. Jadi kalau seandainya tidak mau mendapatkan su'ul khatimah, maka hendaklah beramal ikhlas kepada Allah. Dan alangkah sulitnya ikhlas, alangkah sulitnya ikhlas. Dan yang kedua, beramallah berbaik, berbuat baiklah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man saddaqa wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, siapa yang merasakan dirinya cukup di dalam hidupnya, berarti kami akan susahkan hidupnya, akan jadikan dia sulul khatimah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sedangkan orang yang memberi, bersedekah dan bertakwa dan mempercayai hari akhirat, kami akan mudahkan untuknya kebaikan. Berarti kita beramal hari ini, hadir di majlis ta'lim hari ini untuk mendapatkan husnul khatimah, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sufyanus Tsauri ketika beliau hendak meninggal? Ketika datang anak-anak cucunya, apa katanya? Diamlah kalian. Ketika ditanya kepada oleh cucu-cucunya, wahai ayah, kenapa engkau menangis? Wahai kakek, kenapa engkau menangis? Apa kata cucunya tersebut? Wahai ayah, kenapa engkau menangis sedangkan engkau imam, engkau ulama? Apa kata Sufyanus Tsauri? Diamlah kalian. Sesungguhnya keletihan hari-hari itu untuk menunggu hari-hari ini. Keletihan hari-hari itu untuk menunggu hari ini, yaitu husnul khatimah, untuk mendapatkan husnul khatimah. Keletihan kita hari ini untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidup husnul khatimah. Jangan mati di atas maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, agar memudahkan kita untuk bisa menerima kebenaran, membawa ubun-ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hati yang lembut, air mata yang mengalir, kemudian badan yang khusyuk, khudu' kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.